Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat, tetap semangat. Jumpa lagi bersama kami di podcast Rumah Moderasi Beragama IAIN Manado. Senang sekali hari ini kami bisa bersama dengan pemateri yang luar biasa, Bapak Rektor IAIN Manado, Bapak Delmus Puneri Salim PhD. Apa kabar Pak Rektor? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Dalam kondisi pandemi seperti ini tentu kita harus menjaga imunitas dan juga iman Pak Rektor, betul ya? Betul ya. Selain aktivitas sehari-hari di kantor Pak Rektor, apalagi yang bisa Pak Rektor lakukan untuk mengisi hari-hari di masa pandemi ini? Ya, saya kira di masa pandemi ini seperti yang disampaikan kita harus menjaga imun dengan baik, terutama aktivitas olahraga yang cukup dan istirahat yang juga cukup, di samping tetap meningkatkan keimanan dengan ibadah dan doa. Semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan cepat. Kalau olahraga, sebelum kita masuk ke topik Pak Rektor, kalau olahraga apa yang paling digemari Pak Rektor? Ya, saya sangat menyukai olahraga badminton dan itu jadwal saya 3 kali seminggu itu biasanya Luar rutin. biasa, ini 3 kali seminggu hampir mirip peraih emas badminton di Iya, Olimpiade betul, Tokyo. alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi. Betul. Baik, tapi dalam kesempatan kali ini saya dan Pak Rektor tidak akan berbicara masalah badminton, kita akan membahas tentang peran dan urgensi Rumah Moderasi Beragama di IAIN Manado dan bagaimana perannya bagi masyarakat multikultural di Sulawesi Utara. Saya akan memulai dari pertanyaan pertama kepada Pak Rektor. Keberadaan Rumah Moderasi Beragama IAIN Manado, ini kan sebuah program nasional yang telah dicanangkan. Bagaimana kita sebagai warga negara, warga bangsa Indonesia harus berperan aktif dalam rangka mensosialisasikan harmonisasi kehidupan, ya. Kita adalah umat yang beragam, yang berbeda, Pak Rektor. Bagaimana sebenarnya peran moderasi beragama dalam konteks nasional, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, terima kasih. Rumah Moderasi Beragama IAIN Manado merupakan salah satu program Kementerian Agama dan merupakan perwujudan dari RPJMN nasional yang memuat moderasi beragama sebagai salah satu program yang harus kita lakukan dalam jangka menengah ke depan. Dan tentu saja program Rumah Moderasi Beragama IAIN Manado ini seperti yang tadi disebutkan merupakan pusat diseminasi, pusat sosialisasi, pusat penyebaran nilai-nilai pemahaman keagamaan yang moderat, yang kita tahu sangat diperlukan saat ini di tengah-tengah munculnya pemahaman keagamaan yang ekstrim yang bisa saja memecah belah bangsa Indonesia ini ke depan. Jadi dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara, kita ingin mewujudkan, menyukseskan pemahaman keagamaan yang moderat sehingga kita bisa mencapai cita-cita luhur bangsa, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan persatuan bangsa yang selalu kita rindukan dalam pembangunan. Nah, tentu saja Rumah Moderasi Beragama ini merupakan tindakan-tindakan pemahaman keagamaan, di antaranya adalah pemahaman keagamaan yang tidak ekstrim, yang pemahaman keagamaan yang mempertimbangkan ketertiban umum, mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, mempertimbangkan kesepakatan bersama antar warga negara. Jadi kita tidak ingin berlebih-lebihan dalam beragama, termasuk dalam semua hal, ya. Dan karena itulah Rumah Moderasi Beragama diharapkan bisa membantu program nasional ini sehingga bangsa Indonesia itu ke depan adalah bangsa yang tetap mempertimbangkan, mengutamakan persatuan bangsa. Baik, kalau kita bicara Pak Rektor dalam konteks Sulawesi Utara, gitu ya. Kalau kita lihat masyarakat Sulawesi Utara ini adalah masyarakat yang selain multikultur, masyarakat Sulawesi Utara adalah multi religi. Setara institut mencatat bahwa hasil survei, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sulawesi Utara itu adalah kota yang paling toleran dalam beberapa tahun terakhir. Namun kemudian pada rentang 2020 ya terjadi penurunan indeks kerukunan, indeks toleransi beragama. Nah, bagaimana peran kita sebagai warga atau masyarakat Sulawesi Utara, khususnya sebagai para akademisi kita di IAIN Manado, memberikan sumbangsi kita
bagi penciptaan kehidupan yang toleran, yang moderat yang Pak Rektor bilang tadi dalam konteks di Sulawesi Utara? Ya, jadi tadi kita sebutkan bahwa rumah moderasi beragama IAIN Manado baru berkembang 1-2 tahun belakangan, tapi sebenarnya IAIN Manado sudah lebih dahulu memprioritaskan multikultural dalam visi misinya. Karena itu, ketika IAIN Manado berkembang dari Stein Manado sebelumnya, itu IAIN Manado itu disebutkan dalam logo motonya itu ada kampus multikultural. Betul. Nilai-nilai moderasi beragama itu sudah diwujudkan IAIN Manado dalam bentuk mata kuliah khusus. Hanya di IAIN Manado lah mata kuliah studi multikultural dikembangkan. Nah, nilai-nilai moderasi beragama sebenarnya sudah mulai diwujudkan dalam mata kuliah itu sebelum kita sekarang fokus kepada rumah moderasi beragama. Ini artinya IAIN Manado sudah lama berperan dalam konteks masyarakat multikultural Sulawesi Utara. Kita ingin dan menyadari sangat penting bahwa sivitas akademika harus bisa, bahasa saya itu harus bisa menjadi pemimpin di masyarakat multikultural. Pemimpin yang di masyarakat multikultural pasti harus memahami pemahaman keagamaan yang sangat menyadari keragaman tersebut, dan itu sesuai dengan nilai-nilai pemahaman keagamaan ya, yang dikembangkan dalam rumah moderasi beragama. Artinya Pak Rektor ingin menyampaikan kepada kita bahwa semua warga kampus harus menjadi pelopor moderasi beragama di masyarakat. Betul. Dan itu sangat diperlukan dalam konteks kita yang beragam multikultural ini. Kita ingin mengembangkan bagaimana kampus IAIN Manado tadi disebutkan pusat penelitian, pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat yang berbasis multikultural. Kita ingin rumah moderasi beragama yang sekarang kegiatannya dalam bentuk podcast ini, dalam bentuk kegiatan dialog antar umat beragama, kita ingin mengembangkan menjadi pusat hasil-hasil penelitian atau pelaksanaan penelitian-penelitian yang berbasis multikultural. Jadi sehingga setiap orang datang ke Manado, ke Sulawesi Utara ingin mendalami tentang keragaman di Sulawesi Utara, kita berharap ke depannya itu hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan multikultural itu ada di rumah moderasi IAIN Manado. Di samping itu kita juga berharap setiap kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat IAIN Manado itu berbasis multikultural juga. Jadi kita berharapkan bantuan kita ke depan atau interaksi kita bukan hanya terhadap sesama agama tapi juga lintas agama, sehingga visi misi yang sangat mulia ini dalam konteks Sulawesi Utara itu bisa kita wujudkan, apalagi sekarang sudah ada pusat rumah moderasi agama di samping sebelumnya kita sudah sebutkan moto multikultural yang menjadi moto IAIN Manado. Sangat bersemangat ya kita berbicara tentang multikulturalisme, kita berbicara tentang moderat, kita berbicara tentang toleransi, karena sebenarnya dari sinilah ya kita akan mendapatkan sinar toleransi beragama itu berpusat dari IAIN Manado, karena kita adalah kampus multikultural. Kita sudah menerima ya Pak Rektor, tidak lagi membatasi mahasiswa hanya muslim saja. Betul. Kita sudah menerima dari berbagai macam agama, dari berbagai macam suku latar belakang sudah bebas ya. Betul. Bisa masuk ke kampus kita Pak Rektor? Iya betul, sejak 2 tahun yang lalu kita sudah menerima mahasiswa beda agama. Kita juga sudah menerima tenaga honorer atau tenaga pekerja harian seperti di tempat lain itu dari yang beda agama. Karena sekali lagi kita berharap meskipun masih secara profesional masih belum kita harapkan dengan angka yang cukup tinggi, tapi kita sudah membuka diri karena sebagai lembaga pendidikan IAIN Manado itu adalah lembaga akademisi, lembaga pengembang keilmuan yang bisa dimiliki oleh semua kalangan termasuk dari beda agama. Kita menangkap beberapa poin penting bahwa kampus multikultural IAIN Manado, khususnya dengan keberadaan rumah moderasi tentunya, akan menjadi salah satu pelopor penting dalam penciptaan kehidupan beragama yang harmonis, yang kondusif. Kita bisa berbeda, namun kita juga hidup damai dalam perbedaan itu, begitu Pak Rektor. Terakhir, saya ingin meminta apa sih harapan Pak Rektor? Apa keinginan Pak Rektor? Mungkin ke depan rumah moderasi beragama IAIN Manado akan seperti apa Pak harapan Pak Rektor? Ya, rumah moderasi beragama harapan kita adalah bisa berperan lebih luas di masyarakat. Harapan yang sangat tinggi adalah pertama bisa membantu penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar lintas agama. Jadi kita berharap jika ada sesuatu pergesekan atau suatu masalah-masalah, nah rumah moderasi beragama IAIN Manado bisa mengambil peran. Apakah secara dengan
penelitian-penelitian yang bisa dilaksanakan, dengan pelatihan-pelatihan yang bisa dilaksanakan, dengan pengajaran-pengajaran, dengan penyuluhan-penyuluhan, ataupun dengan interaksi yang lebih luas dengan melibatkan banyak tokoh dalam mengambil keputusan terhadap persoalan. Ini yang kita harapkan juga. Kita tidak ingin setiap masalah itu tidak ada kajian akademisnya. Nah, kajian akademis setiap masalah lintas agama itu kita harapkan ada bermula dari Rumah Moderasi IAIN Manado, kajian akademis. Yang kedua tentu saja kita berharap kita juga Rumah Moderasi Agama ini punya peran yang lebih luas di Sulawesi Utara, diterima, kalau perlu dibantu oleh pemerintah daerah bersama-sama. Karena kita tidak ingin seperti yang selalu dikeluhkan oleh tokoh agama, setiap ada masalah muncul lalu kita pemadam kebakaran. Nah, kita tidak ingin. Tapi ketika situasi yang tenang, kita diharapkan bisa memiliki peran itu. Rumah Moderasi Agama bisa memantau, bisa menganalisa, bisa melihat potensi-potensi yang bisa saja itu ke depan muncul. Nah, artinya kita memainkan peran akademis untuk penciptaan kehidupan yang moderat. Betul. Peran akademis itu ada di Lembaga Pendidikan Keagamaan Rumah Moderasi Agama IAIN Manado. Kalau kita sebagai pelaksana Tridharma perguruan tinggi, nah, kita fokusnya di situ. Dan kajian akademis itu sangat penting, baik untuk penyelesaian konflik, baik untuk mengkaji potensi konflik, ataupun merumuskan hubungan yang sangat ideal terhadap hubungan lintas agama yang sangat diperlukan di masyarakat plural Kota Manado ini. Baik, ide-ide ini harus benar-benar kita formulasikan tentunya ya. Rumah Moderasi selain kegiatan podcast seperti ini, kita bermaksud untuk mensosialisasikan pentingnya kehidupan beragama yang damai, yang toleran, yang moderat. Kita juga akan berupaya untuk melahirkan kajian-kajian, penelitian-penelitian yang berbasis masyarakat multikultural, sehingga menjadi salah satu rumusan program yang akan kita implementasikan ke masyarakat. Tentu ke depan kita butuh dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kota Manado, bahkan dari Kementerian Agama sudah membuka pintu yang lebar untuk kegiatan Rumah Moderasi. Insya Allah ke depan kita akan mengundang lagi banyak tokoh untuk membahas tentang Rumah Moderasi Beragama dan bagaimana perannya di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Pak Rektor atas ide dan gagasan yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi trigger penyemangat bagi kita untuk mengembangkan Rumah Moderasi Beragama IAIN Manado ke depan. Ini dari kami, terima kasih atas semua perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat. Salam moderasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.